Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Satria Faiz Bintang Pramudia. Jadi di video kali ini kita akan belajar Simple Future Tense. Dan kita akan pelajari itu bukan lewat soal, tapi lewat sebuah cerita klasik yang berjudul Pride and Prejudice, karyanya Jane Austen. Jadi cerita ini bukan cuma romantis dan lucu, tapi juga penuh dengan kalimat future tense. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita lihat dulu tujuan belajar kita. Jadi, tujuan belajar kita yang pertama adalah untuk tahu bentuk dari simple future tense yang ada di dalam cerita. Dan tujuan belajar yang kedua adalah agar kita paham kapan kita pakai will atau shall. Dan kemudian bisa bikin kalimat sendiri dengan simple future tense. Dan tujuan yang terakhir adalah agar kita lebih percaya diri pakai grammar ini secara natural. Intinya, setelah ini kamu gak cuma tahu rumus, tapi juga bisa pakai simple future tense untuk bercerita dan mengobrol. Sekarang, yuk kita lanjut ke ceritanya. Cerita Pride and Prejudice dimulai di sebuah desa bernama Longbourn di Inggris. Di sana tinggal keluarga Bennet yang punya 5 anak perempuan. Masalahnya di zaman itu perempuan gak bisa mewarisi harta. Jadi satu-satunya harapan bagi anak-anak perempuan mereka adalah menikah dengan laki-laki yang kaya. Suatu hari Mrs. Bennet dengar kabar bahwa seorang pria muda dan kaya yang bernama Mr. Bingley akan pindah ke Netherfield Park, rumah besar yang ada di dekat rumah mereka. Mrs. Bennet langsung semangat banget dan bilang, "He will marry one of our daughters." Dia yakin banget bahwa Mr. Bingley ini akan jatuh cinta pada Jane, anak tertua mereka yang cantik dan sopan. Tapi tokoh utama kita sebenarnya adalah Elizabeth Bennet, anak keduanya Mrs. Bennet. Elizabeth ini beda dari perempuan pada umumnya. Dia pintar, suka baca buku, dan suka membalas omongan orang dengan sindiran yang cerdas. Jadi Elizabeth punya prinsip, dia nggak akan gampang kagum sama laki-laki, apalagi cuma karena kekayaannya. Nah, di desta dansa, Mr. Bingley memang terlihat tertarik pada Jane. Tapi sahabatnya Mr. Bingley yang bernama Mr. Darcy terlihat angkuh dan cuek. Waktu Mr. Bingley menyarankan Mr. Darcy untuk berdansa dengan Elizabeth, Mr. Darcy malah bilang, "She is tolerable, but not handsome enough to tempt me." Artinya kira-kira seperti ini, dia sih oke lah, tapi dia nggak cukup menarik buat bikin aku tertarik dengan dia. Elizabeth yang dengar kalimat itu, dia hanya tersenyum. Dia tidak marah. Dia tahu nilai dirinya sendiri. Dan ini bikin Mr. Darcy malah jadi penasaran dengan Elizabeth. Lama-kelamaan, Mr. Darcy mulai memperhatikan Elizabeth. Dia mulai berpikir di dalam hatinya, "I will talk to her. Maybe I will dance with her next time. She will probably still hate me, but I will try." Nah, disinilah kita mulai melihat kalimat simple future tense digunakan. Tokoh-tokohnya sedang bicara tentang harapan, rencana, atau keputusan yang belum terjadi. Nah, sekarang kita bahas apa itu simple future tense. Jadi, simple future tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, she will visit Netherfield atau I shall go tomorrow. Nah, dari dua kalimat ini kita bisa lihat kalau rumusnya itu adalah subjek. Ya, subjeknya itu seperti she dan I. Kemudian dilanjut dengan kalimat will atau shall. Dan kemudian ditambah oleh verb dasar dan jadilah simple future tense. Nah, tapi untuk sekarang kita lebih sering pakai kata will untuk semua subjek dibandingkan kata shall. Nah, kemudian kita akan bahas fungsi simple future tense. Jadi, simple future tense digunakan untuk banyak hal seperti membuat rencana, membuat prediksi, membuat janji, ataupun keputusan spontan. Nah, dari dalam cerita tadi, Mrs. Bennet bilang, "He will marry one of our daughters." Dan Mr. Darcy bilang, "I will talk to her." Nah, dua contoh ini adalah simple future tense. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang apa itu simple future tense dan bagaimana fungsinya dan rumus-rumusnya, sekarang saya akan memberikan kuis singkat. Jadi, coba kalian tebak dari 3 kalimat ini, yang mana yang bukan simple future tense. Saya akan beri waktu 10 detik.
Nah, yang benar jawabannya adalah nomor 1. Jadi di kalimat nomor 1 ini, Elizabeth is walking to Netherfield. Ini bukanlah simple future tense. Ini adalah present continuous tense. Jadi gimana? Bisa bedain kan sekarang? Future tense itu ditandai dengan will plus verb dasar. Kalau nggak ada will, biasanya itu bukan future tense. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, simple future tense itu mudah dan sering banget untuk digunakan. Kamu bisa pakai ini untuk ngomongin rencana, harapan, keputusan, bahkan untuk janji. Dan seperti yang kita lihat di cerita Pride and Prejudice, grammar itu nggak harus dipelajari lewat teori doang, tapi juga bisa lewat cerita. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya harap video ini berguna untuk kalian belajar simple future tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.